Saat ini sudah digunakan secara luas, pemerintah telah menggaungkan wacana pemakaian bahan bakar biodiesel 50 sejak semester kedua 2025 lalu. B50 juga digadang-gadang bisa menjadi solusi dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak global. Namun seberapa siap sebenarnya kendaraan diesel di Indonesia menghadapi campuran bahan bakar dengan kadar biodiesel yang lebih tinggi? Apakah aman bagi mesin atau justru beresiko dalam jangka panjang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami influencer dan jurnalis otomotif Indonesia, ada Mas Fitra Eri. Selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Mbak Dinda. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Fitra. Mas Fitra, ini jika dibandingkan dengan bahan bakar biosolar dan Pertamina Dex, Dexlite, BBM solar, non-subsidi lainnya, ada di mana sebenarnya posisi B50? Banyak publik yang sebenarnya belum mengetahui B50 ini seperti apa sih, Mas? Jadi B itu dari bio ya, biodiesel. Kita sebenarnya sudah punya biodiesel dalam bentuk biosolar gitu ya, sedangkan yang Pertamina Dex, Dexlite itu masih belum menggunakan bio. Jadi sebenarnya B30, B40, B50 itu sebenarnya menentukan persentase volume dari bahan bakar. Kalau B50 itu artinya 50% dari bahan bakarnya itu bukan dari bahan bakar fosil, tapi dari bahan bakar nabati seperti yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit gitu ya. Jadi untuk 10 liter misalnya ya 10 liter bahan bakar, kalau B40 itu artinya 6 liter bahan bakar fosil, 4 liter bahan bakar bio. Dan kalau 50 kasarnya itu 50% antara bahan bakar fosil dan bahan bakar nabati. Jadi itu adalah campuran yang dimasukkan ke bahan bakar diesel supaya dengan volume yang sama kita mengurangi bahan bakar fosil, tapi menggunakan energi baru terbarukan dari tumbuhan, dari kelapa sawit dalam hal ini. Sebenarnya Mas, seberapa kompatibel B50 ini dengan kendaraan bermesin diesel? Dan akankah B50 ini juga mempengaruhi kinerja atau tarikan dalam mesin itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya kan rencana pemerintah untuk B50 ini kalau saya baca dari referensi sudah dari tahun lalu ya diutarakan, dan sampai sekarang itu pabrikan mobil sudah berusaha menyiapkan mobil-mobil mereka untuk siap dengan B50, dan kemudian peneliti dari UI, dari BRIN juga melakukan penelitian tentang B50 ini. Nah, memang kalau mobil baru, terutama kan ini diesel banyak menyangkut ke kendaraan-kendaraan komersial ya, truk, bus gitu ya. Itu kalau dalam keadaan baru, mungkin kemungkinan besar mereka sudah menyiapkan untuk bisa B50 karena sudah dicanangkan oleh pemerintah dari tahun lalu, itu sudah terdengar gitu ya. Walaupun memang implementasinya kita agak kaget juga tiba-tiba 1 Juli harus langsung berjalan. Nah, cuman masalahnya adalah bagi mobil yang sudah ada di jalan raya ya, yang memang belum disiapkan oleh pabrikannya untuk B50. Tapi mestinya penerapan biofuel di diesel itu tidak serumit seperti biofuel di bensin gitu ya. Jadi mobil masih relatif aman untuk digunakan, tapi memang kalau saya lihat dari penelitian dari BRIN atau yang disampaikan oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, itu memang kendaraan yang menggunakan biofuel, dalam hal ini B50, dari hasil awal uji coba mereka memang ada penurunan daya karena memang jumlah energi yang tersimpan dalam volume yang sama itu lebih kecil dibandingkan bahan bakar fosil. Serta mereka juga mendapati bahwa filter kendaraan itu lebih cepat kotor sehingga mungkin perawatannya akan lebih cepat. Dari hasil penelitian di pemerintah ini, dirjen tersebut bilang bahwa filter misalnya yang tadinya 3 bulan sekarang mungkin tinggal 2 bulan harus diganti gitu ya. Tapi aman mestinya mesin, tapi mungkin performa tidak akan seoptimal kalau misalnya biofuelnya tidak sebanyak B50, dan filter juga mungkin sedikit lebih cepat kotor dibandingkan biasanya. Artinya ini juga ada catatan di kendaraan tipe-tipe lama ya Mas? Ya, terutama di tipe-tipe lama yang memang pada saat kendaraan itu dibuat belum ada BBM B50, atau bahkan belum ada B40, atau bahkan belum ada biodiesel sama sekali pada saat mobil itu
keluarkan. Tapi mestinya kalau misalnya melihat karakteristik biodiesel ini, mestinya bisa dilakukan sedikit modifikasi di bengkel resmi untuk membuat mobil itu makin kompatibel dengan B50. Oke, untuk bahan bakar B50 ini sebenarnya apakah lebih irit dibandingkan dengan bahan bakar biodiesel yang sudah ada sebelumnya, Mas? Nah, dari hasil penelitian dan juga memang dari sifat dasar dari biofuel itu memang dalam volume yang sama, itu energi yang terkandung itu lebih sedikit dibandingkan yang bahan bakar fosil. Nah, kalau energi yang terkandung lebih sedikit, sudah pasti terjadi penurunan daya. Dan juga kalau kita ingin mendapatkan daya atau akselerasi yang sama, otomatis kita harus menyemprotkan bahan bakar lebih banyak, kita berakselerasi dengan injek gas lebih dalam. Artinya untuk mendapatkan daya yang sama itu harus dengan konsumsi yang mungkin sedikit lebih boros. Tapi kalau misalnya kita mengemudinya sama, gaya mengemudinya, maka secara normal biofuel itu memiliki kandungan energi lebih rendah dan tenaganya sedikit lebih kecil dibandingkan kalau misalnya lebih banyak bahan bakar fosilnya. Mas Fitra, ini kan rencana pemerintah akan menerapkan kebijakan ini pada tanggal 1 Juli. Sebenarnya seberapa siap sektor otomotif nasional dalam menghadapi penggunaan bahan bakar B50? Sebenarnya ya kalau sektor otomotif nasional ya mereka mau tidak mau memang harus siap dengan keputusan pemerintah untuk memberlakukan biodiesel B50 ini di tanggal 1 Juli. Kalaupun memang belum bisa 100%, tapi secara bertahap mereka pasti akan berusaha untuk membuat mobil-mobil barunya itu kompatibel dan juga mobil bekasnya. Tapi memang yang harus dicermati adalah penggunaan biodiesel ini kan untuk mengurangi impor dari bahan bakar fosil, digantikan dengan minyak kelapa sawit. Tapi kalau dari hasil penelitian di UI yang saya baca gitu ya, pengurangan import bahan bakar dari luar negeri ini harus bisa digantikan oleh kelapa sawit. Padahal sekarang kelapa sawit itu kita diekspor. Yang artinya kalau produksi kelapa sawitnya itu belum cukup untuk memenuhi 4 juta kiloliter itu, nah itu kan artinya ekspornya harus dikurangin karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan dari perhitungan ekonomis yang dilakukan oleh peneliti di UI yang saya baca, penghematan yang terjadi karena import bahan bakar fosil yang lebih sedikit itu ternyata tidak sebesar kehilangan ekspor yang akibat dari minyak sawit yang dipakai di kebutuhan nasional. Tapi itu mungkin ahli ekonomi bisa menjawab. Tapi kalau dari kami sebagai pihak dari sektor otomotif ya, kami ini sebagai konsumen sudah melakukan pengorbanan untuk memakai B50 ini karena ya tenaga lebih kecil, filter lebih cepat kotor, dan mobil itu juga harus ada beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan B50. Harapannya adalah ini bisa membuat pengaruh yang positif ke depannya. Jangan kalau pengguna mobil atau sektor otomotif ini sudah berkorban, tapi ternyata hasilnya sama saja gitu atau bahkan tidak lebih baik bagi pemerintah. Jadi harapannya sih kita bisa lebih hijau dan juga secara ekonomi ini juga lebih bagus untuk ketahanan energi kita. Terakhir Mas Fitra, apa saran dari influencer otomotif Indonesia bagi masyarakat yang akan beralih ke B50? Ini terutama untuk pengguna diesel ya, kalau misalnya nanti akan berlakukan tanggal 1 Juli di 2026, ada baiknya mengkonsultasikan mobilnya ke bengkel resmi untuk memastikan apakah sudah kompatibel dengan B50. Minimal untuk keamanan mesinnya dulu ya. Kalau misalnya memang sudah kompatibel ya nggak usah khawatir, kita bisa tinggal langsung isi bahan bakarnya seperti biasa ketika sudah tersedia di SPBU nanti. Tapi paling gampang adalah periksakan atau tanyakan ke bengkel resmi supaya kita yakin bahwa mobil kita kompatibel dengan B50. Baik, terima kasih sudah berbagi insight bersama kami Mas Fitra Eri, influencer dan juga jurnalis otomotif Indonesia. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.